Gunung Lawu berdiri kokoh di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebuah puncak yang sejak lama menjadi tujuan pendaki, peziarah, sekaligus mereka yang mencari ketenangan batin. Dengan ketinggian lebih dari 3.200 meter di atas permukaan laut, Lawu tidak hanya menawarkan keindahan alam dan udara sejuk, tapi juga menyimpan lapisan kisah-kisah mistis yang mengakar dalam budaya Jawa. Setiap jalur pendakian, entah Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, hingga jalur-jalur kecil yang jarang dilalui, punya cerita yang dibisikkan turun-temurun oleh penduduk sekitar. Cerita-cerita itu jarang masuk berita, sebagian karena dianggap tak penting, sebagian lagi karena memang ada hal-hal yang lebih baik tidak dibicarakan terlalu lantang. Di balik popularitasnya sebagai destinasi wisata alam, Gunung Lawu juga memiliki sisi gelap yang jarang disorot media. Ada insiden-insiden kecil, pendaki yang tersesat, kejadian orang mendengar suara-suara aneh, atau bertemu warung-warung gaib di tengah jalur. Namun tidak semua insiden itu berakhir buruk. Banyak yang berhasil pulang meski dengan cerita aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Dan ada pula kisah yang tidak pernah sampai ke telinga publik, karena sejak awal ditutup rapat oleh pihak tertentu dengan alasan menjaga citra Lawu sebagai tempat aman untuk pendakian. Seperti kisah yang akan diuraikan ini, kisah hilangnya seorang pendaki muda yang selama 7 hari penuh tidak diketahui keberadaannya, namun kemudian kembali dengan keadaan yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Pemuda itu bernama Raka, usianya baru menginjak 24 tahun. Mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas di Solo, ia dikenal di lingkungannya sebagai anak yang aktif, mudah bergaul, dan sangat gemar dengan aktivitas luar ruang. Sejak SMA, ia sudah terbiasa mendaki gunung bersama komunitas pecinta alam. Rekan-rekan dekatnya mengatakan bahwa Raka punya kebiasaan unik. Ia selalu menulis catatan kecil setiap kali turun dari gunung, semacam jurnal pribadi tentang pengalaman, kesan, dan pesan yang ia dapat selama pendakian. Di lingkaran pertemanannya, ia dianggap orang yang paling hati-hati. Ia tidak pernah naik gunung tanpa persiapan. Namun anehnya, justru dalam pendakian inilah ia memilih naik sendirian. Awalnya, Raka tidak berniat mendaki sendiri. Ia sudah merencanakan perjalanan ke Lawu bersama 3 temannya, tetapi sehari sebelum keberangkatan, 2 di antaranya mendadak membatalkan karena urusan keluarga, sementara 1 lagi jatuh sakit. Raka yang sudah telanjur menyiapkan perlengkapan merasa sayang untuk menunda. Ia berkata pada keluarganya bahwa ia hanya ingin mencari udara segar sebentar, tidak akan lama, dan akan pulang setelah 2 malam. Ibunya sempat melarang, tetapi Raka bersikeras. "Aku sudah terbiasa, Bu, jalurnya juga aman. Banyak orang mendaki Lawu tiap akhir pekan," begitu katanya. Tanggal keberangkatan ditetapkan pada Sabtu pagi, saat cuaca di kota cukup cerah. Raka berangkat dari rumahnya di Solo dengan motor, membawa carrier biru yang sudah terisi penuh logistik. Beberapa tetangga melihatnya pamit dengan senyum, tak menyangka perjalanan sederhana itu akan berubah jadi kabar hilang selama berhari-hari. Ia tiba di Cemoro Sewu menjelang siang, tempat yang setiap akhir pekan dipenuhi pendaki. Beberapa warung berjejer, para penjual sibuk menyiapkan minuman hangat dan mie instan. Raka memarkir motornya, mencatatkan nama di pos pendakian, dan mulai melangkah dengan langkah ringan. Dari catatan pos, ia tertera naik seorang diri, tanpa rombongan. Pendakian berjalan lancar hingga pos 2. Beberapa pendaki lain mengingat bahwa mereka sempat melihat Raka beristirahat di sebuah batu besar, membuka botol minum sambil tersenyum. Ia ramah menyapa, menanyakan kondisi jalur, bahkan sempat membantu seorang pendaki perempuan yang kesulitan mengikat tali sepatu. Tidak ada tanda-tanda aneh dari dirinya saat itu. Namun seorang saksi kemudian mengatakan bahwa ia melihat Raka seakan-akan menoleh ke arah kosong, lalu tersenyum tipis seperti sedang berbicara dengan orang yang tidak terlihat. Saksi itu mengira Raka sedang menelepon dengan earphone, tapi setelah diperhatikan, tidak ada perangkat apapun di telinganya. Menjelang sore, kabut tipis mulai turun. Jalur setelah pos 3 dikenal lebih sunyi, meski tetap dilewati banyak pendaki. Raka kembali terlihat, kali ini oleh sepasang pendaki dari Madiun, sedang berdiri di pinggir jalur sambil memandang ke arah hutan lebat. Mereka menyapanya, tapi Raka hanya mengangguk singkat, kemudian melanjutkan langkah dengan cepat, seolah dikejar waktu. Setelah momen itu, tidak ada lagi saksi yang melihatnya secara jelas. Malam mulai turun, dan kabut semakin pekat.
Raka tidak pernah sampai di pos berikutnya yang ramai pendaki bermalam. Keesokan harinya, Minggu pagi, beberapa pendaki mulai turun dan melapor ke petugas bahwa ada seorang pemuda yang sempat mereka temui di jalur tapi tidak terlihat lagi sampai malam. Saat data dicocokkan, ternyata Raka memang belum tercatat turun. Namun saat itu belum ada kepanikan. Pihak base camp mengira ia hanya terlambat atau bermalam di tempat lain. Tetapi ketika hingga malam kedua ia tidak juga muncul, barulah tim SAR dihubungi. Pencarian mulai digelar hari Senin. Keluarga Raka segera datang ke Cemoro Sewu, wajah mereka pucat dan penuh cemas. Ibunya menangis tanpa henti, sementara ayahnya berusaha tegar meski matanya tampak merah. Teman-temannya dari komunitas pendaki juga hadir, sebagian ikut menjadi relawan pencarian. Dari awal, suasana pencarian terasa berbeda. Jalur yang biasanya mudah dilalui terasa lebih sunyi. Angin bertiup membawa aroma dingin yang menusuk. Beberapa relawan mengaku mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, padahal jelas tidak ada acara apapun di atas sana. Kabar hilangnya Raka mulai terdengar ke telinga media lokal. Beberapa wartawan datang ke base camp untuk meliput, namun anehnya tidak ada satupun berita yang benar-benar terbit di media besar. Yang muncul hanya 1-2 tulisan di forum daring, itu pun segera hilang keesokan harinya. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang sengaja menahan agar berita ini tidak meluas. Salah seorang relawan bahkan mendengar langsung percakapan singkat antara petugas base camp dengan aparat setempat, "Jangan sampai heboh, Lawu harus tetap aman untuk wisata. Ini kita urus secara internal." Di sisi lain, saksi-saksi awal mulai mengingat detail aneh. Pendaki perempuan yang ditolong Raka di pos 2 mengaku bahwa sesaat setelah Raka pergi, ia mencium aroma bunga melati yang sangat kuat, padahal di jalur itu tidak ada bunga semacam itu. Sementara pasangan dari Madiun yang sempat menyapanya di jalur atas mengatakan bahwa ekspresi wajah Raka terlihat ganjil, seperti orang yang mendengarkan bisikan dari arah hutan. Mereka bahkan sempat merasa merinding karena tatapannya kosong, meski tubuhnya terus melangkah. Semua detail ini tidak pernah masuk laporan resmi, hanya beredar di antara para relawan dan sesama pendaki. Hari pertama pencarian tidak membuahkan hasil. Jejak Raka seakan menghilang begitu saja. Tidak ada sisa logistik, tidak ada barang tercecer, bahkan tidak ada jejak kaki yang jelas. Padahal jalur Lawu relatif terpantau. Hari kedua, pencarian diperluas hingga ke jalur Cetho, tetapi lagi-lagi nihil. Beberapa orang mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di kejauhan, namun ketika dikejar, sosok itu menghilang begitu saja. Relawan yang mengalami kejadian itu menolak untuk membicarakannya lebih jauh. Selama itu, keluarga hanya bisa menunggu dengan hati hancur. Sang ibu terus bertanya, "Kenapa anak saya yang hilang?" Dia selalu hati-hati, namun jawaban tidak pernah datang. Semua orang hanya bisa menenangkan dengan kalimat-kalimat kosong. Di luar, rumor mulai beredar di kalangan komunitas pendaki bahwa hilangnya Raka bukan sekadar tersesat, melainkan ada kaitan dengan kisah-kisah lama Gunung Lawu, pasar gaib di puncak, suara gamelan yang menuntun orang ke dunia lain, atau sosok-sosok penjaga yang tidak suka diganggu. Kisah orientasi ini berhenti pada titik di mana pencarian baru saja dimulai, kabar sudah berusaha ditutup, dan suasana di sekitar Lawu berubah menjadi penuh misteri. Hilangnya seorang pendaki muda yang dikenal berhati-hati, yang tiba-tiba lenyap tanpa jejak, menjadi awal dari rangkaian 7 hari penuh teka-teki yang sampai hari ini tidak pernah resmi diberitakan ke publik. Hari-hari pertama pencarian Raka masih dipenuhi harapan. Tim SAR, relawan, hingga teman-temannya berusaha optimis bahwa ia hanya tersesat dan masih bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Namun seiring waktu berjalan, optimisme itu mulai terkikis, berganti dengan keanehan demi keanehan yang sulit dijelaskan. Hari pertama pencarian, tim fokus menyisir jalur resmi dari Cemoro Sewu hingga pos-pos atas. Semua titik yang biasanya dijadikan tempat beristirahat diperiksa. Anehnya, tidak ada satupun barang pribadi milik Raka ditemukan. Tidak ada bungkus makanan, tidak ada botol minum, bahkan jejak sepatu pun seolah lenyap begitu saja. Jalur itu relatif padat, hampir mustahil seorang pendaki hilang tanpa meninggalkan tanda sedikit pun. Beberapa relawan mulai berbisik bahwa seakan-akan Raka bukan sekadar hilang, melainkan ditarik ke jalur lain. Hari kedua, pencarian diperluas ke arah hutan di sekitar jalur, termasuk area yang jarang dimasuki pendaki karena medannya curam.
Pada malam hari, beberapa anggota tim mengaku mendengar suara teriakan samar dari kejauhan. Mereka berlari mengikuti arah suara, namun setelah sampai di lokasi, yang terdengar hanya desir angin. Suara itu selalu terdengar dari arah yang berbeda, seolah mempermainkan siapapun yang mencoba mengejarnya. Laporan resmi hanya menuliskan, tim mendengar suara samar, tapi saksi yang berada di lokasi mengatakan dengan tegas, itu suara orang memanggil minta tolong. Suara laki-laki. Hari ketiga, cuaca mulai memburuk. Kabut tebal turun lebih cepat dari biasanya, menutupi pandangan bahkan di siang hari. Seorang relawan muda tiba-tiba jatuh pingsan setelah mengaku melihat sosok bayangan di balik kabut. Seorang pemuda dengan carrier biru, melambaikan tangan, tapi wajahnya kabur. Ketika relawan lain mendekat, sosok itu lenyap begitu saja. Relawan yang pingsan itu kemudian sadar, tubuhnya gemetar hebat, dan ia bersumpah bahwa sosok itu adalah Raka. Peristiwa ini membuat beberapa anggota tim mulai ragu untuk melanjutkan. Namun tekanan dari keluarga dan pihak basecamp membuat pencarian tetap dilanjutkan. Hari keempat, kejanggalan semakin terasa. Tim SAR menemukan sebuah jejak sandal di jalur tanah, tapi hanya satu pasang kiri. Jejak itu terlihat jelas di lumpur basah. Namun setelah beberapa langkah, jejak itu berhenti begitu saja, hilang tanpa sisa. Anehnya, tidak ada jejak kanan yang menyertai. Semua orang bingung bagaimana mungkin seseorang berjalan hanya dengan satu kaki tanpa meninggalkan bekas. Penemuan itu tidak pernah dilaporkan ke media. Pada malam keempat, beberapa relawan bermimpi hal yang sama meski tidur di tenda yang berbeda. Mereka bermimpi melihat Raka duduk di depan sebuah warung kecil, menatap mereka dengan tatapan kosong. Warung itu dipenuhi cahaya lampu, ramai suara orang bercakap-cakap, tapi ketika mereka mencoba masuk, pintunya selalu tertutup rapat. Keesokan paginya, mereka saling bercerita dan terkejut karena detail mimpi mereka identik. Informasi ini beredar diam-diam, tidak pernah dicatat secara resmi. Hari kelima, suasana semakin mencekam. Seorang anggota tim mengalami halusinasi, melihat pasar besar di lereng gunung dengan ratusan orang lalu lalang. Tapi anehnya, semua orang di pasar itu tidak memiliki wajah. Ia mengaku mendengar suara gamelan mengalun, bercampur dengan aroma masakan dan bunga. Saat ia hampir melangkah masuk, rekannya menariknya kuat-kuat, menyadarkan bahwa yang ia lihat hanyalah kabut putih pekat. Anggota itu kemudian menangis tanpa sebab, memohon agar pencarian dihentikan. Namun lagi-lagi, laporan resmi hanya menulis, kelelahan mental. Hari ke-6, tekanan datang dari luar. Media lokal mulai menanyakan kabar, tapi berita yang keluar hanyalah versi singkat. Seorang pendaki dilaporkan tersesat di Gunung Lawu, pencarian masih berlangsung. Tidak ada nama, tidak ada detail. Informasi lebih lanjut justru ditahan. Beberapa relawan mendengar kabar bahwa pihak pengelola jalur dan aparat meminta agar detail kejadian tidak dibuka. Kalau terlalu ramai, wisata Lawu bisa sepi. Cukup bilang pendaki tersesat, jangan lebih. Begitu bunyi instruksi yang terdengar oleh telinga-telinga yang kebetulan mendengarnya. Hari ke-7, sebuah penemuan mengejutkan terjadi. Tim SAR menemukan sandal Raka. Sepasang, terletak rapi di tengah jalur setapak, seperti sengaja ditaruh. Di dekatnya, mereka juga menemukan sebuah HP yang ternyata milik Raka. Baterainya habis, tapi setelah diisi dan dinyalakan, terdapat satu video singkat berdurasi 30 detik. Video itu menampilkan kabut tebal, suara nafas tergesa, lalu terdengar jelas alunan gamelan dari kejauhan. Pada detik ke-25, muncul sosok bayangan tinggi besar melintas cepat di belakang kabut. Video itu hanya sekali diputar di tenda tim SAR, sebelum kemudian diserahkan kepada aparat. Hingga kini, rekaman itu tidak pernah muncul ke publik. Semua keanehan itu membuat pencarian berubah dari sekadar misi penyelamatan menjadi sebuah pengalaman horor kolektif. Raka masih belum ditemukan, tapi setiap tanda-tanda yang muncul justru mengarahkan pada sesuatu yang jauh dari logika manusia. Keluarga semakin terpuruk, sementara relawan mulai dihantui ketakutan. Namun di tengah semua itu, ada bisikan halus yang terus terdengar dari mulut ke mulut, ada tempat lain di Lawu yang tak terlihat semua orang. Kalau kau salah langkah, kau bisa terjebak di sana selamanya. Hari ke-5 hingga ke-6 menjadi titik balik dalam pencarian Raka. Semua orang yang terlibat sudah kelelahan,
baik fisik maupun mental. Kabut yang datang setiap sore semakin tebal, udara begitu dingin menusuk, dan bisikan-bisikan aneh yang kerap terdengar mulai membuat beberapa relawan ketakutan. Ada yang mengaku mendengar suara perempuan tertawa dari balik semak, ada pula yang merasa pundaknya ditepuk padahal tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Semua kejadian itu membuat suasana tim pencari menjadi tegang. Pada malam ke-6, seorang relawan senior duduk sendirian di luar tenda sambil menghisap rokok. Ia menatap hutan gelap dengan mata kosong. Ketika ditanya, ia hanya menjawab lirih, ada yang memanggil nama Raka di sana, berkali-kali. Ia mengaku mendengar suara itu jelas, seperti suara seorang wanita, kadang dari arah kiri, kadang dari arah kanan. Beberapa anggota tim berusaha menenangkannya, tapi tak ada yang bisa tidur nyenyak malam itu. Seolah seluruh gunung ikut mengawasi mereka. Pagi hari ke-7, kabar mengejutkan datang. Tim yang menyisir jalur ke arah puncak menemukan sesuatu di tengah jalan setapak. Sepasang sandal gunung berwarna hitam dan biru, yang diketahui milik Raka. Posisi sandal itu rapi, saling berhadapan, seolah sengaja diletakkan dengan hati-hati. Di dekatnya, ada sebuah ponsel tergeletak. Saat dibawa ke tenda utama, semua orang terdiam. Baterai ponsel habis, tapi setelah diisi, mereka menemukan sebuah rekaman video terakhir. Rekaman itu bergetar, seakan direkam dengan tangan panik. Kabut putih memenuhi layar. Terdengar suara nafas berat Raka. Di kejauhan, samar-samar, suara gamelan Jawa bergema, semakin lama semakin keras. Pada detik 15, terdengar suara Raka sendiri bergumam, "Aku harus pulang, aku harus pulang." Lalu pada detik ke-25, sebuah sosok bayangan hitam tinggi besar muncul di balik kabut. Tubuhnya menjulang, kepalanya tak jelas bentuknya, dan di bagian dadanya ada cahaya merah samar. Sosok itu hanya melintas sekilas, tapi cukup untuk membuat semua yang menonton video itu merinding hebat. Rekaman berhenti mendadak, seolah ponsel jatuh ke tanah. Setelah penemuan sandal dan ponsel itu, pencarian difokuskan ke area sekitar. Tim menyisir hingga ke pohon-pohon besar yang jarang dimasuki. Hutan di Lawu bagian atas terasa berbeda, lebih sunyi, seolah tidak ada hewan sekalipun. Suara angin pun hilang, menyisakan keheningan aneh yang membuat telinga berdengung. Lalu, menjelang sore, salah satu tim berteriak. Mereka menemukan seseorang duduk bersandar di bawah sebuah pohon beringin besar. Itu adalah Raka. Tubuhnya tampak lemah, kurus, dengan pakaian yang kotor namun masih utuh. Karirnya tidak terlihat, hanya tubuhnya yang bersandar diam. Matanya menatap kosong ke depan, tidak bereaksi meski dipanggil. Beberapa relawan segera mendekat, mencoba menyadarkannya. Setelah diguncang perlahan, Raka akhirnya berkedip pelan. Ia menoleh, lalu dengan suara serak berbisik, "Aku sudah pulang, jangan naik lagi ke atas, jangan pernah." Semua orang merinding. Ia tidak menjelaskan apa-apa lagi. Tubuhnya lalu digotong turun dengan tandu darurat. Anehnya, sepanjang perjalanan, ia tidak terlihat terluka sedikit pun. Tidak ada bekas jatuh, tidak ada luka terbuka, hanya kondisi tubuh yang sangat lemah seolah ia tidak makan selama berhari-hari. Tetapi ketika diperiksa lebih detail, jam tangan yang ia kenakan berhenti tepat di tanggal ia pertama kali dilaporkan hilang. Jarumnya tidak bergerak sedikit pun, seakan waktu bagi Raka berhenti sejak hari itu. Di sepanjang perjalanan turun, beberapa relawan merasa suasana semakin berat. Ada yang mengatakan mereka mendengar suara langkah banyak orang mengikuti dari belakang. Ada pula yang mencium aroma bunga melati begitu pekat, padahal tidak ada bunga di sekitar. Sampai di base camp, keluarga yang menunggu langsung menangis histeris melihat Raka masih hidup. Namun kegembiraan itu segera bercampur dengan ketakutan ketika Raka hanya berulang kali menggumam kalimat yang sama, "Aku sudah pulang, aku sudah pulang." Raka akhirnya dibawa turun ke base camp dengan kondisi tubuh lemah. Begitu melihatnya, ibunya langsung memeluk erat sambil menangis histeris, seakan tak ingin melepaskan lagi. Ayahnya menahan diri untuk tetap tegar, meski air mata menetes tanpa bisa dibendung. Tim SAR dan relawan berusaha memberi ruang, sementara sebagian lainnya sibuk menyiapkan kendaraan untuk membawa Raka ke rumah sakit terdekat. Semua orang mengira momen itu akan berakhir dengan penjelasan panjang dari Raka, namun ternyata tidak sesederhana itu. Sesampainya di rumah sakit, Raka diperiksa dokter.
Hasilnya membingungkan, tubuhnya dalam kondisi dehidrasi parah dan kekurangan energi, tapi tidak ditemukan luka serius. Tidak ada patah tulang, tidak ada memar besar, bahkan kulitnya relatif bersih. Seakan ia hanya tertidur lama di suatu tempat tanpa makan dan minum. Yang lebih aneh, ketika dokter menanyakan keadaannya, Raka hanya menatap kosong dan menjawab singkat, "Aku pulang." Pihak keluarga mencoba menanyai lebih dalam, tetapi jawaban yang muncul selalu terputus-putus. Kadang Raka berkata ia mendengar suara gamelan setiap malam. Kadang ia menyebut melihat pasar besar, dengan banyak orang berlalu lalang, tetapi wajah mereka rata, tanpa mata, tanpa mulut. Ia bercerita pernah duduk di sebuah warung dengan cahaya lampu temaram, dan seseorang menawarkan makanan kepadanya, tapi ia menolak. "Kalau aku makan, aku nggak bisa pulang," begitu katanya dengan suara lirih. Namun setiap kali ditanya di mana tepatnya ia berada selama 7 hari, Raka menunduk, wajahnya pucat, lalu menolak bicara lagi. Rekaman video yang ditemukan di ponselnya segera diamankan pihak berwenang. Tim relawan yang sempat menonton hanya sekali, sebelum ponsel itu diambil, masih menyimpan ketakutan sampai sekarang. Mereka yakin ada sesuatu di Gunung Lawu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia sembarangan. Namun ketika keluarga meminta salinan rekaman itu, permintaan ditolak. Alasannya, barang bukti akan diperiksa lebih lanjut. Nyatanya, rekaman itu tidak pernah kembali. Media yang sempat datang ke basecamp pun tidak pernah merilis berita lengkap. Hanya ada 1-2 artikel kecil dengan judul singkat, "Pendaki yang hilang di Gunung Lawu ditemukan selamat." Isinya hanya berupa keterangan bahwa korban kelelahan dan sempat tersesat. Tidak ada pembahasan soal 7 hari penuh tanpa jejak, tidak ada soal sandal yang ditemukan rapi, tidak ada soal rekaman video, apalagi cerita-cerita mistis yang dialami para relawan. Semua detail itu hilang, ditutup rapat. Salah seorang relawan pernah berkata lirih, seakan ada instruksi dari atas. "Jangan bikin ribut, jangan bikin laut terlihat angker. Kalau orang takut, wisata bisa mati." Kalimat itu tersebar hanya di lingkaran kecil, sebagai bisikan yang tidak pernah masuk ke pemberitaan resmi. Para relawan yang awalnya berniat membagikan pengalaman mereka pun akhirnya diam. Sebagian karena tekanan, sebagian karena takut dianggap menyebarkan cerita horor yang tidak bisa dibuktikan. Raka sendiri setelah keluar dari rumah sakit memilih menarik diri dari pergaulan. Ia jarang sekali berbicara tentang kejadian itu. Jika ada yang mencoba mengorek, ia hanya menjawab singkat, "Aku sudah di rumah, itu saja yang penting." Bahkan kepada teman dekatnya, ia tidak pernah memberikan cerita utuh. Hanya satu kalimat yang berulang-ulang ia ucapkan, "Jangan naik ke atas lagi, jangan pernah." Kasus ini akhirnya resmi ditutup dengan alasan, pendaki tersesat dan selamat ditemukan. Tidak ada investigasi lanjutan yang diumumkan ke publik. Namun bagi mereka yang terlibat langsung dalam pencarian, rasa takut dan misteri itu tetap membekas. Sampai sekarang, jika mereka melewati jalur tempat sandal Raka ditemukan, bulu kuduk akan meremang tanpa alasan. Ada yang masih mendengar suara gamelan di malam hari, ada pula yang bermimpi melihat warung gaib dengan pintu yang tak pernah terbuka. Gunung Lawu tetap berdiri megah, tetap ramai dikunjungi pendaki dan peziarah. Cerita hilangnya Raka nyaris lenyap dari ingatan publik, seakan tidak pernah terjadi. Tetapi bagi mereka yang tahu, kejadian itu adalah peringatan bahwa di gunung ada dunia lain yang berjalan beriringan dengan dunia manusia. Dunia yang tidak ingin diganggu. Dunia yang hanya bisa dimengerti dengan satu pesan sederhana. Gunung tidak minta dijaga namanya, ia hanya minta dihormati.